Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk datang beribadah, kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita harus tetap melalui streaming online. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun baiklah, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tundukkan kepala kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Saya akan mengajak sidang jemaat sekalian untuk mengangkat pujian dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita akan berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga,
Terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan, khususnya di minggu-minggu ketika kami memasuki bulan Desember dan kami memperingati Natal. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekali lagi untuk kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini sungguh boleh berkenan di hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan, biarlah pujian yang boleh kami naikkan dan boleh kami dengar, biarlah ini boleh menguatkan kami dan juga membuat kami semakin bersyukur akan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka. Kami mengingat untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang dihadapi. Engkau juga yang memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, khususnya mereka mengambil setiap kebijakan dan keputusan berkenaan tentang kondisi pandemi yang saat ini sedang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon juga kiranya Engkau yang menggerakkan setiap hati daripada masyarakat, rakyat Indonesia untuk mentaati protokol yang sudah dikeluarkan demi untuk kepentingan kami bersama. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi juga keamanan menjelang akhir tahun ini. Kiranya Tuhan juga yang pimpin dan Tuhan juga yang menyertai. Berkati gerejamu, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadah dan mengadakan ibadah dan membagikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memimpin, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak sidang jemaat sekalian untuk memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 339, Ku giranglah karena Tuhan. Ku giranglah karena Tuhan, ku giranglah karena Tuhan, ku giranglah karena Tuhan, inilah kekuatanku. Ku mau puji pada Tuhan, ku mau puji pada Tuhan, ku mau puji pada Tuhan, inilah kekuatanku. Musik saja. Ku tak susah karena Ia sembuhkan. Ku tak susah karena Ia sembuhkan. Ku tak susah karena Ia sembuhkan, inilah kekuatanku. Kita naik bait keempat bersama-sama. Ku tak susah karena Ia sembuhkan, ku tak susah karena Ia sembuhkan, ku tak susah karena Ia sembuhkan, inilah kekuatanku. Kita ada kesempatan untuk membaca Alkitab kita, firman Tuhan kita secara bertanggapan, namun kita akan membaca secara bersama-sama yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11 kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut pembacaan firman ini dengan memuji KPPK 91. Dengar Malak memuji. Kita akan angkat pujian ini dari bait pertama, kedua, dan ketiga secara berturutan. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, sorga hidup yang benar, datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup kekal. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Kita ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Adapun tema yang akan disampaikan adalah menjadi sama dengan manusia, yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayatnya ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang segera akan kita dengar. Kita akan angkat pujian Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo ini adalah dalam bahasa Latin, dan dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan kemuliaan kepada Allah di tempat tinggi. Mari kita angkat pujian ini. Kita angkat pujian bait yang pertama, kedua, intro, kemudian setelah intro kita naikkan bait yang kedua dan kita ulangi refnya 2 kali. Setahun kini telah hampir berlalu,
yang sudah aku alami. Tawa dan canda dan air mata mengikuti langkahku. Terdengar lonceng yang berdentang merdu, mengusik hatiku yang mulai rapuh. Cahaya lilin Natal menerangi aku, terangi jalan hidupku. Kau yang datang di dunia, kau jadi insan yang hina, dan kau bawa kabar sukacita. Dalam hidupku ini, Kau Tuhanku Yesus. Gloria in excelsis Deo. Kau yang datang di dunia, Kau jadi insan yang hina, dan Kau bawa kabar sukacita dalam hidupku ini. Kau Tuhanku Yesus, Gloria in excelsis Deo. Terdengar lonceng yang berdentang merdu, mengusik hatiku yang mulai rapuh. Cahaya lilin Natal menerangi aku, terangi jalan hidupku. Kau yang datang di dunia, Kau jadi insan yang hina, dan Kau bawa kabar sukacita. Dalam hidupku ini, Kau Tuhanku Yesus. Gloria in excelsis Deo. Kau yang datang di dunia, Kau jadi
menjadi insan yang hina. Dan kau bawa kabar sukacita dalam hidupku ini. Kau Tuhanku Yesus, Gloria in excelsis Deo. Kepada hambanya, Guru Injil Linda Mega, saya persilakan. Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita akan mengambil waktu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang terus Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh merenungkan bagian daripada firman-Mu, supaya ketika kami belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh terus diberikan pembaharuan di dalam iman kami, di dalam rohani kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, supaya dari hari ke hari Tuhan, kami boleh semakin didewasakan di dalam rohani kami, di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan, ketika kami merenungkan bagian firman Tuhan berkenan dengan hari-hari di mana kami akan memperingati kelahiran Tuhan, kiranya Tuhan juga tolong supaya kami dapat memahaminya dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, dan kita juga akan melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-3, dan juga kita akan melihat dalam ayat yang ke-14. Kita melihat dari Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Demikian bunyi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi sama dengan manusia. Saudara, kita saat ini sedang memasuki bulan Desember. Seperti yang biasa kita lalui di bulan-bulan Desember, yaitu menjadi satu bulan yang menjadi sangat spesial bagi kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah mulai merasakan suasana Natal di mana-mana. Saudara, banyak orang yang merayakan Natal, ya, mereka merayakan, toko-toko merayakan, mal-mal merayakan, gedung-gedung juga ikut merayakan Natal. Bagaimana mereka merayakan Natal? Yaitu dengan menghiasi pohon-pohon Natal sedemikian rupa dengan berbagai bentuk yang begitu menarik. Ya, mereka membuat pohon-pohon Natal yang begitu tinggi, yang begitu besar, sampai-sampai begitu kita melihatnya pun kita bisa menjadi terkagum-kagum dengan apa yang sudah dikreasikan tersebut. Saudara, walaupun pada masa-masa ini menjadi masa-masa pandemi COVID, tetapi kita lihat tetap ada
mal-mal yang juga sudah mulai menghias dengan atribut-atribut Natal, dengan hiasan-hiasan Natal. Mungkin tidak semenarik tahun-tahun sebelumnya, tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tetapi sudah diusahakan bagaimana suasana Natal itu juga boleh dirasakan. Dengan semua yang sudah dinyatakan beberapa waktu di dalam bulan Desember ini, kita sering kali melihat bahwa Natal seringkali diidentikan dengan pohon Natal. Rasanya Natal tanpa pohon Natal itu bukanlah Natal. Kadang-kadang Natal juga kita identikan dengan harus ada seorang pria tua, bapak tua yang berjenggot dengan baju merah. Kita harus sepertinya ada seperti suatu keharusan untuk menghadirkan sosok yang disebut dengan Sinterklaas tersebut. Lalu Natal seringkali juga diharuskan adanya hadiah-hadiah yang begitu banyak untuk diadakan. Rasanya kalau Natal tidak ada hadiah, itu seperti bukan Natal. Coba Bapak Ibu bayangkan, jikalau hari ini, di bulan Desember ini, di gereja kita tidak dipasang pohon Natal. Mungkin kita sudah sebagian besar akan mempertanyakan, kenapa tidak ada pohon Natal di bulan Desember ini? Kenapa waktu merayakan Natal tidak dipasang pohon Natal? Saudara, ini yang sepertinya sudah melekat di benak kita, suatu keharusan yang harus ada di waktu merayakan Natal. Saudara, mari kita menyaksikan satu putaran seperti lagu seperti itu untuk anak-anak begitu ya. Bagaimana lagu ini sangat sederhana tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Christmas is not about Santa. Christmas is not about the Christmas tree. Christmas is not about presents. Christmas is all about Jesus. Jesus, you're the greatest gift. Jesus, you're the greatest gift. Thank you for coming to save us. Happy birthday, Jesus. Christmas is not about Santa. Christmas is not about the Christmas tree. Christmas is not about presents. Christmas is all about Jesus. Jesus, you're the greatest gift. Jesus, you're the greatest gift. Thank you for coming to save us. Happy birthday, Jesus. Jesus, you're the greatest gift. Jesus, you're the greatest gift. Thank you for coming to save us. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. You're the greatest gift of all. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari apa yang sudah kita lihat dari lagu tersebut, yang ingin menyatakan bahwa Natal bukanlah pohon Natal, Natal bukanlah Santa, Natal bukanlah hadiah-hadiah yang begitu banyak, tetapi Natal satu hal yang sering kali dilupakan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, satu hal yang harus mengingatkan kita, tanpa Yesus, Natal bukanlah Natal. Satu hal yang perlu kita ingat baik-baik adalah bahwa Natal sesungguhnya adalah memperingati satu peristiwa besar yang hanya pernah terjadi satu kali dalam sejarah hidup manusia, di mana Allah sendiri turun dari surga, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Inilah Natal
yang arti yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, bagian pertama yang mau kita lihat adalah Dia yang menjadi sama dengan manusia. Siapakah Dia yang menjadi sama dengan manusia? Yohanes menuliskan bahwa Dia adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang sebelum berinkarnasi menjadi manusia, di sana tetap adalah Allah yang adalah Roh, yang kemudian Allah berinkarnasi dikatakan menjadi manusia yang berdarah dan berdaging. Saudara, di sini kalau kita kembali melihat di dalam Filipi dikatakan menjadi sama dengan manusia, bukan dikatakan menjadi seperti manusia. Saudara, tidak dipakai kata seperti, yang ingin menyatakan bahwa ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, berinkarnasi, di sana Yesus tidak hanya seperti manusia, tetapi benar-benar menjadi sama, tidak berbeda dengan manusia, yaitu kita sekalian. Yesus benar-benar menjadi manusia yang sejati. Saudara, waktu saya merenungkan hal ini adalah satu hal yang luar biasa, satu hal yang begitu besar yang pernah terjadi di dalam dunia, yaitu Allah sendiri yang turun menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Allah yang adalah Allah yang transenden, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sebelumnya dirasakan begitu jauh, tetapi ketika Allah menjadi manusia, di situ Allah menjadi Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat dengan kita sekalian, bahkan dikatakan diam bersama dengan kita. Inilah yang terjadi di dalam pribadi Tuhan kita yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Saudara, pernahkah kita mendengar cerita tentang seorang raja yang suatu kali mengeluarkan suatu dekrit? Dekrit yang dikeluarkan adalah hormati raja dan hargai orang di sekitarmu. Itu dikeluarkan oleh raja di depan cukup banyak para pejabat pada waktu itu. Kemudian dikatakan raja ini ingin tahu bagaimana kehidupan rakyat-rakyat di bawah sana, dan bagaimana para pejabat tersebut melakukan tugas-tugas mereka. Maka raja ini dikatakan melakukan penyamaran. Raja ini keluar dari istana bersama dengan seorang pengawalnya dengan memakai pakaian yang benar-benar seperti rakyat jelata biasanya. Nah, saudara, suatu kali ketika raja ini berada di satu tempat, di sana karena mungkin ada sesuatu yang kelihatannya asing oleh pejabat setempat, oleh polisi setempat, maka raja ini terus diamati bersama dengan pengawalnya. Maka polisi dan pejabat setempat juga mempunyai satu pemikiran, jangan-jangan ini orang ingin berbuat yang tidak baik, berbuat yang buruk. Maka pada saat itu, kemudian setelah diamati-amati, polisi dan pejabat setempat mendekati sang raja tersebut. Dan dia menanyakan, tahukah kamu apa dekrit yang dikeluarkan oleh raja dalam 1 minggu yang baru saja berlalu? Kalau kamu tidak bisa menyebutkan, saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Saudara, mendengar perkataan seperti ini yang tidak sopan, pengawal raja itu berusaha untuk melindungi raja dan berusaha untuk melawan polisi. Tetapi raja memberikan satu aba-aba supaya pengawalnya tersebut bisa menahan diri. Lalu raja menyatakan dekrit yang pernah dia keluarkan 1 minggu sebelumnya. Dan setelah dia mengeluarkan dekret tersebut, yaitu hormati raja dan hargai orang di sekitarmu, maka raja mengeluarkan satu lempengan dari logam mulia, dari emas, yang menjadi satu simbol kerajaan pada waktu itu. Nah, saudara, melihat hal seperti itu, melihat identitas yang dikeluarkan oleh sang raja, maka polisi dan pejabat setempat mereka mohon ampun karena mereka menyadari kesalahan mereka. Saudara, ini kisah dari raja yang menyamar dan di dalam keadaan yang mendesak, maka dia akan mengeluarkan identitas dia yang sebenarnya. Tetapi Yesus ketika datang ke dalam dunia, ketika dia menjadi sama dengan manusia,
Dia bukanlah seperti seorang raja yang menyamar ketika dia dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang terancam, dalam keadaan yang berbahaya bagi dirinya, lalu dia mengeluarkan kuasanya, mengeluarkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang bisa dimengerti oleh manusia pada waktu itu. Itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus bukan seperti raja yang menyamar sekali lagi, tetapi dia benar-benar Allah yang menjadi manusia sama dengan kita sekalian. Manusia yang bisa sewaktu-waktu terancam bahaya, manusia yang sewaktu-waktu bisa terlihat dalam satu ancaman kelemahan seperti itu. Karena di sana di dalam Ibrani pun mengatakan bahwa dia adalah Allah yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Allah yang menjadi manusia, yang bukan berarti setengah Allah, setengah manusia, tapi dia sungguh-sungguh sejati, menjadi manusia yang sejati, yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Cuma satu perbedaannya dengan kita, yaitu bahwa dia tidak berdosa. Saudara, Allah turun ke dalam dunia dengan mengosongkan dirinya. Allah yang tidak terbatas, Allah yang mulia menjadi manusia yang terbatas. Allah yang mempunyai segala sesuatu, segala yang ada di dalam dunia ini, semua ciptaan ini adalah miliknya. Dia menjadi tidak ada apa-apanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu hal yang luar biasa yang dikatakan di dalam surat Filipi ini adalah ketika dia datang menjadi sama dengan manusia, rupa yang diambil itu bukan hanya manusia biasa, tetapi ditekankan di sana adalah seorang hamba. Saudara, seringkali orang ketika pergi dalam ke satu tempat masih membawa kekuasaan-kekuasaan yang melekat pada dirinya. Tetapi Yesus mengambil rupa seorang hamba, dia tidak mengambil rupa seorang imam, dia tidak mengambil rupa seorang raja yang di dunia ini masih mempunyai kekuasaan. Jadi masih mendapatkan perlindungan dari orang lain, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba, seorang yang dikategorikan kelompok yang paling hina pada waktu itu. Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus ketika dia turun ke dalam dunia, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil sosok yang paling hina. Bahkan dimulai dari palungan tempat kelahirannya pun dia mengambil sosok yang paling hina. Saudara, dia bukan memakai tempat tidur yang bagus ketika dia lahir, tapi dia memilih untuk ditaruh di dalam sebuah palungan, tempat makan binatang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah Natal. Inilah Natal yang sebetulnya harus kita renungkan. Makna Natal bukan dengan berbagai kemewahan, bukan dengan berbagai kemegahan, tetapi bagaimana peristiwa besar ini terjadi di dalam dunia dan apa yang menjadi maknanya bagi kita. Satu hal yang boleh kita lihat, ketika Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia yang dikatakan bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, kalau hari ini sebagai manusia, kita mempunyai berbagai pergumulan dalam hidup kita. Akhir-akhir ini kita semakin dikhawatirkan dengan kondisi yang semakin tidak menentu. COVID yang semakin banyak di mana-mana, yang rasa-rasanya semakin dekat dengan kita. Saudara, Tuhan ketika mendengar, melihat pergumulan kita, dia bisa mengerti, bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Dia bukan lagi Tuhan yang jauh, yang adalah Tuhan lalu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia di dalam segala kelemahannya. Kalau hari ini kita penuh dengan pergumulan di dalam hidup kita, penuh dengan kekhawatiran bagaimana kita mendapatkan kehidupan besok, saudara, dia mengerti, dia bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Kalau hari ini
kita sedang menderita dengan penyakit yang kita alami, kita sedang merasakan satu kehilangan yang besar di dalam hidup kita, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dalam hidup kita, kegagalankah yang sedang kita alami? Saudara, dia sangat-sangat bisa mengerti apa yang kita alami. Karena dia menjadi sama dengan kita, bukan menjadi seperti kita. Saudara, ini yang luar biasa. Satu hal di mana inilah keindahan Natal yang boleh kita alami. Karena dia bisa merasakan, dia sudah mengalami apa yang kita alami pada saat ini. Nah saudara, mengapa Allah mau menjadi sama dengan manusia? Mengapa Allah mau melakukan itu semua? Waktu saya membayangkan, merenungkan peristiwa yang besar ini, ketika waktu itu terjadi, saudara, ini bukan satu hal yang pastinya bukan satu hal yang mudah. Bagaimana Yesus turun ke dalam dunia, Allah yang tidak terbatas, lalu dia harus melepaskan apa yang menjadi segala kemuliaan di dalam dirinya untuk sejenak dia kesampingkan. Dia turun ke dalam dunia ini bukan satu hal yang mudah. Saudara, dunia pada saat ini seringkali menuntut supaya lebih baik. Kalaupun mau pergi, harus pergi ke tempat yang lebih baik. Kalaupun mau melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Jangan ke tempat yang lebih tidak baik dari yang hari ini sedang kita miliki. Jangan menjadi yang lebih tidak baik dari apa yang saat ini sedang ada pada kita. Sebagai salah satu contoh, saudara, seorang anak kecil, dia sering kali dibelikan mainan, ya, diberikan mainan dari, kalau kita mungkin suka melihat ada tukang mainan, abang-abang begitu ya, jual mainan, membawa banyak mainan, kadang dipikul, kadang bawa gerobak seperti itu. Lalu karena anak ini sering dibelikan mainan, dia mungkin mulai berpikir, wah, karena dia senang dengan mainan, kalau saya menjadi abang-abang tukang mainan itu, saya punya banyak mainan seperti abang-abang itu punya banyak mainan, ya. Tidak hanya dibelikan 1, 2 seperti itu. Lalu suatu kali ketika mamanya bertanya sama dia, "Kamu kalau sudah besar nanti mau jadi apa?" Saudara, apa jawaban dia? Mau jadi abang-abang tukang mainan. Saudara, mamanya kaget sekali. Ketika dikatakan seperti itu, tidak ada satu orang tua pun yang berharap anaknya menjadi seperti itu. Saudara, kalau mau dibandingkan seperti hari ini begitu ya, anak kami pun ketika ditanya, karena dia suka sama AC, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Kadang-kadang yang dia jawab adalah mau jadi tukang AC. Waduh, saya pikir, aduh jangan begitulah begitu ya. Sebagai orang tua ada ketidakrelaan, sekolahin capek-capek begitu ya, kok mau jadi tukang AC? Yang benar mau jadi tukang AC? Iya, mau jadi tukang AC. Tapi ketika ditanya, kenapa mau jadi tukang AC? Karena AC itu unik, dia bilang ya. Bisa bentuknya nanti ada kipasnya yang begini, ada yang begitu. Oh, maksudnya kamu bukan mau jadi tukang pasang AC-nya kan? Mau jadi yang desain AC-nya lah, bentuknya begini begitu. Iya, kayak begitu katanya. Oh, untunglah. Ternyata dia bukan mau jadi tukang AC-nya, tetapi yang mendesain bentuk-bentuk AC begitu ya. Saudara, tidak ada satu orang tua pun yang rela ketika anaknya bercita-cita ingin menjadi seseorang yang kita katakan, aduh kalau bisa lebih lah, jangan seperti itu begitu ya. Nah saudara, bisakah kita bayangkan ketika Allah Bapa akan mengutus Yesus masuk ke dalam dunia sebagai Bapa, relakah saudara? Kita yang menjadi orang tua, kita mengerti perasaan seperti itu. Saudara, kenapa Allah merelakan anaknya masuk ke dalam dunia dari satu kondisi yang begitu luar biasa indah, yang mulia, lalu masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekejian, penuh dengan sesuatu yang najis, kotor dan sebagainya. Saudara, kenapa Allah merelakan anaknya untuk masuk ke dalam dunia? Bahkan dikatakan tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk disembah, dimuliakan, tetapi untuk mati. Matinya pun di kayu salib. Saudara, mengapa? Jawaban itu kita temukan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yang kita sekalian pasti sudah mengetahui bersama, yaitu karena Allah
Allah sangat mengasihi dunia ini. Itulah Natal. Alasan kenapa Allah mau menjadi sama dengan manusia adalah karena kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita sekalian. Kasih yang tulus, bukan kasih yang karena, kasih yang ada apanya. Bukan kasih yang seperti itu. Saudara, tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam kehidupan yang lebih buruk dari yang saat ini dimiliki jikalau bukan karena kasih. Ada satu kisah yang dikisahkan, kisah nyata yang terjadi, yaitu pada tahun 1936 yang lalu. Yaitu di mana dikatakan Raja Edward yang ke-8 mengundurkan diri sebagai Raja Inggris. Saudara, kenapa dia mengundurkan diri? Padahal dia baru saja memerintah dari tanggal 20 Januari tahun 1936, tetapi pada tanggal 11 Desember 1936 dia sudah mengundurkan diri. Saudara, dia digantikan oleh adiknya Raja George yang ke-6. Kenapa dia mengundurkan diri, saudara? Baru 1 tahun juga belum memerintah kerajaan Inggris. Karena dia menikah dengan Mary Wallis Warfield, di mana Mary ini adalah seorang janda dari Amerika. Dan pada waktu itu kerajaan Inggris, pemerintahan Inggris menolak untuk memberikan gelar bangsawan kepada Mary. Dengan kata lain, pemerintah Inggris menolak mengakui Mary sebagai permaisuri dari Raja Edward yang ke-8. Saudara, karena kasih, Raja Edward VIII memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai raja, meninggalkan satu jabatan yang paling utama di kerajaan Inggris pada waktu itu. Karena kasih, dia lebih memilih untuk menikah bersama Mary dan mereka diasingkan di Amerika dan Prancis sampai pada akhir hayatnya. Saudara, ini segala sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal untuk dilakukan, semua itu dilakukan hanyalah karena kasih. Saudara, Natal menyatakan kasih yang tulus. Allah yang begitu mengasihi kita, yang turun ke dalam dunia, datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Ketika Allah mengasihi, Allah tidak menginginkan sesuatu dari kita. Tetapi waktu kita manusia mengasihi, waktu kita memberikan sesuatu terhadap orang lain, kadang-kadang kita mengharapkan imbalannya. Kita mungkin bisa mengharapkan supaya kamu juga mengasihi saya, supaya kamu juga dekat dengan saya, dan berbagai alasan lainnya pada waktu kita mengasihi seseorang ataupun kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Tetapi beda dengan Allah. Ketika Allah memberikan pemberian yang begitu besar dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, tidak ada sesuatu pun yang Allah inginkan untuk dirinya dikembalikan kepada dirinya. Tujuan dari semua yang dilakukan itu adalah satu, untuk menyelamatkan manusia. Mengapa Allah menjadi sama dengan manusia, mau menjadi sama dengan manusia? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang seharusnya mendapatkan murka Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka manusia sudah seharusnya menerima murka Allah yang luar biasa. Tapi demi menyelamatkan manusia dalam kondisi yang seperti ini, maka Allah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Mengapa harus menjadi sama dengan manusia? Ada satu ilustrasi yang menarik, saudara, yang menggambarkan tentang hal ini, yaitu ketika seorang suami lah dikatakan seperti itu, diajak oleh istrinya untuk pergi ke gereja di hari Natal, dia tidak mau. Bagi dia, Natal itu adalah perayaan ya seperti hari-hari raya lainnya. Nggak ada bedanya, nggak ada sesuatu yang luar biasa, maknanya ya sudah seperti hari-hari raya yang lain. Hari ini, besok berlalu, sudah lewat, tanpa ada kesan apapun juga. Lalu saudara, setelah istrinya pergi ke gereja, dia duduk di dekat perapian karena cuaca hari itu cukup dingin. Maka dia duduk dekat perapian,
Lama-lama dia duduk, lama-lama dia tertidur. Tiba-tiba waktu dia tertidur, dia mendengar suatu bunyi yang kencang sekali. Bak! Lalu dia terbangun. Dia mencari dari manakah asal bunyi tersebut. Setelah waktu dia mencari sumber bunyi tersebut, dia melihat rupanya ada seekor burung yang saat itu mungkin karena sangat kedinginan di luar, maka dia mau berusaha masuk ke dalam rumah dan akhirnya dia menabrak jendela rumah tersebut. Saudara, si bapak ini merasa kasihan melihat kondisi burung tersebut. Kalau dia dibiarkan terus berada di luar, burung ini bisa mati karena kedinginan. Maka dia berusaha untuk menyelamatkan burung itu, membawa masuk ke dalam rumahnya supaya burung itu menjadi hangat. Dia buka pintu rumahnya, dia mau ambil burung itu untuk dibawa masuk ke rumahnya, tapi apa yang terjadi? Burung itu justru pergi menjauhi si bapak tersebut. Saudara, bapak itu bingung bagaimana caranya. Dalam hatinya dia mengatakan, saya cuma mau menyelamatkan kamu loh. Ya, saya cuma mau menyelamatkan kamu dalam hatinya. Ya, bagaimana caranya supaya saya bisa menyelamatkan kamu supaya kamu tidak mati kedinginan? Karena di luar memang cuaca sangat dingin sekali. Lalu dia pikir-pikir, dia ketemu caranya. Oh, saya ambil potongan roti, dia mulai taruh potongan roti dari depan pintunya, dia arahkan sampai ke dekat perapian sana. Saudara, rencananya itu berhasil. Pelan-pelan burungnya itu mengikuti potongan-potongan roti tersebut. Ya, wah, dia merasa lega ya karena berhasil rencananya. Tapi ketika burung itu melihat ada manusia di dekat dia, maka burung itu kembali lari terbang jauh dari dirinya. Saudara, bapak itu menjadi sedih. Setelah burung itu pergi, dia kembali duduk dekat perapian. Lalu dia berpikir, kalau saya jadi burung, maka dengan mudah saya akan mengatakan kepada burung itu, saya cuma mau menyelamatkan kamu, supaya kamu gak mati karena kedinginan. Saya cuma mau taruh kamu di tempat yang hangat. Saudara, ketika dia merenungkan hal ini, maka dia mendapatkan satu makna Natal. Dan dia segera menyusul istrinya untuk pergi ke gereja. Apa yang ingin dinyatakan di sana? Untuk menyelamatkan burung itu, dia tahu dia harus menjadi sama dengan burung. Begitulah Allah. Untuk menyelamatkan kita dari dosa, maka Allah harus menjadi sama dengan kita, yaitu manusia yang berdosa. Namun ketika dia menjadi manusia, dia tidak berdosa sama sekali. Saudara, ini dilakukan oleh Tuhan kita Yesus dengan satu kerelaan, bukan karena dipaksa. Ini satu hal yang luar biasa, makna Natal yang boleh kita dapatkan di sini. Saudara, Natal bukan lagi harus yang utama itu adalah pohon Natal, hadiah, maupun Sinterklas dan apapun itu bentuknya. Tetapi yang harus kita ingat, yang harus ada di dalam Natal itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apakah ketika saat ini kita tengah memperingati masa-masa untuk kita memperingati Natal, kita benar-benar merasakan Yesus ada di dalam kehidupan kita? Yesus, Allah yang telah menjadi sama dengan kita manusia. Allah yang bisa merasakan tentang kelemahan-kelemahan kita, kepedihan kita, kesulitan kita, pergumulan kita. Maka kepada Dialah kita bisa mengadukan segala sesuatu yang sedang kita alami pada saat ini. Dia datang untuk menolong kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Maka jikalau kita saat ini mempunyai satu keluhan, kelemahan, pergumulan seberat apapun juga, datanglah kepada Yesus yang bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Dan satu hal, Natal mengingatkan kita ketika Allah menjadi manusia, disitulah dia menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sudahkah di Natal kali ini kita menyatakan kasih kita baik kepada Allah maupun juga kepada sesama kita? Apakah kasih yang kita nyatakan itu adalah kasih yang tulus?
Kiranya peristiwa Natal, peristiwa yang pernah hanya akan terjadi satu kali saja dalam sejarah hidup manusia, yaitu Allah menjadi sama dengan manusia, ini boleh membawa satu perubahan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena di dalam kami merayakan Natal pada masa-masa ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali bahwa di saat Natal, Tuhan yang adalah agung yang mulia telah turun, telah datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia seperti kami Tuhan, menjadi sama dengan kami. Tuhan yang dapat merasakan berbagai kelemahan kami, Tuhan yang dapat merasakan pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh diingatkan bahwa ketika kami mengalami beban yang berat di dalam hidup kami mengalami kekhawatiran di dalam hidup kami tentang apa yang akan terjadi esok hari Tuhan. Bagaimana kehidupan kami setelah ini Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan kami Yesus yang sudah merasakan terlebih dahulu apa yang sudah kami alami. Tuhan yang pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dengan kerelaan-Mu, Engkau sudah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kami untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kita patut mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menjadi pedoman di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saya ingin mengajak sidang jemaat sekalian untuk mengingat kembali akan ayat hafalan minggu yang lalu. Ayat hafalan minggu yang lalu adalah Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita ulangi sekali lagi. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Adapun ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya akan ulangi sekali lagi. Filipi pasal kedua ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan kepada sidang jemaat yang diberkati Tuhan yang berada di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan, baik persembahan maupun perpuluhan melalui transfer seperti yang sudah diberitakan atau mengirimkannya ke gereja. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk persembahan ini. Kita akan angkat pujian dari KPPK nomor 106, Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung,
gunung telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur, puji dan hormat hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima terlebih dahulu darimu. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang melayani saya persilakan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyimak untuk beberapa warta. Saya akan membacakannya. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat berhari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Tuhan memberkati. Saudara, untuk jadwal Natal tahun 2020 dan juga tahun baru 2021 dapat diperhatikan di slide berikut ini. Dan diingatkan kembali bahwa hari Kamis tanggal 24 Desember kita akan bersama-sama merayakan Natal umum, Love, Peace, Joy, Light, and Hope. Kita akan memulai jam 18. Tuhan memberkati. Kebutuhan Natal tahun 2020 bagi jemaat yang masih tergerak untuk mendukung perayaan Natal gereja dapat memberikan persembahan Natal dengan mentransfer ke rekening gereja yang telah dibagikan. Untuk kebutuhan Natal tahun 2020 ini adalah sebesar 12 juta rupiah. Tuhan memberkati. Diingatkan kembali bahwa untuk perjamuan Tuhan pada bulan depan dan tahun yang akan datang, tahun 2021, itu akan diadakan pada tanggal 3 Januari 2021. Dan bagi jemaat yang ingin ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, dapat mengambil roti dan anggur perjamuan ke gereja dengan Bapak Soleman. Terima kasih. Dihimbau kepada kita semua yang belum bergabung, mari kita boleh bersama-sama bergabung di dalam grup Share and Grow Together, supaya kita boleh saling memperdulikan, memperhatikan, dan mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Untuk gerakan GSRI Sunter Peduli, kami badan pengurus segenap majelis mengucapkan terima kasih
kepada jemaat yang sudah memberikan, dan bagi jemaat yang masih terbeban, tergerak hati untuk mendukung untuk kegiatan ini, dapat memberikan dan menyalurkannya ke nomor rekening GSRI Sunter. Mohon ditambahkan kode Rp12 untuk gerakan GSRI Sunter Penduri. Bagi jemaat, tidak terasa kita akan bersama-sama nanti di penghujung tahun 2020, yaitu pada 31 Desember, kita akan mengadakan kebaktian tutup tahun, dan boleh kita mempersiapkan hati pikiran kita, dan juga bagi jemaat yang ingin mengucap syukur dalam persembahan pengucapan syukur tahunan ini, dapat mentransfer ke gereja atau bisa dibawa ke gereja. Di sana akan disediakan kotak untuk persembahan, dan masukkan ke dalam kotak itu. Mohon ditulis untuk persembahan pengucapan syukur tahunan 2020. Bagi jemaat yang ingin mentransfer, mohon dapat ditambahkan Rp20 supaya kami dapat mengetahuinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadwal kegiatan ibadah dan juga untuk sekolah minggu Youth PW dapat diikuti di dalam slide berikut ini. Dan juga pokok-pokok doa, kami tetap menghimbau supaya jemaat tetap mendukung di dalam doanya untuk beberapa pokok doa yang tertera di slide warta ini. Itu adalah warta yang boleh kita ikuti. Terima kasih, kita boleh menyimaknya bersama. Tuhan memberkati. Baik saudara, demikian warta yang bisa saudara perhatikan dan juga saudara ikuti. Baik saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama, mari kita menaikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah, arahkanlah hidupmu, dan biarlah firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah firman ini boleh menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.